Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita coba bahas ya tentang why do I feel empty ya. Jadi tentang emptiness, tentang rasa kosong. Rasa kosong ini kan bentuknya macam-macam ya. Mungkin karena kayak kesedihan, karena lagi sedih, karena lagi kayak baper sama pasangan, lagi baper sama orang tua, lagi baper sama temen. Tiba-tiba muncul rasa emptiness, rasa kayak kosong gitu. Atau misalnya karena kita lagi ngelamun, ngahulang ya. Atau jadi juga karena kita terlalu stuck dengan sebuah rutinitas. Jadi kayak hidup kita gitu-gitu aja gitu. Kayak nggak ada sesuatu yang baru. Atau setiap hari kita punya semacam daily routine. Pagi berangkat kerja, berangkat ke kampus, berangkat ke sekolah, sore pulang capek, sampai di rumah makan, main handphone atau media sosial, terus tidur, besok gitu lagi, lusa gitu lagi, dan berbulan-bulan, bertahun-tahun kayak gitu, sehingga muncul rasa bored ya, rasa bosan gitu, sehingga rasa bosan ini menghilangkan value ataupun meaning dalam hati kita, sehingga kita merasakan emptiness, rasa kayak kosong, nggak ada nilai lagi gitu. Apa yang kita lakukan mungkin sesuatu yang berharga, tapi jadi emptiness, jadi ngerasa kosong karena udah rutin, nggak ada yang baru. Bahkan orang sholat pun bisa kayak gitu. Kenapa ada orang yang sholat tapi ngerasa feeling empty? Karena dia melakukannya secara terus menerus, gitu-gitu aja, nggak ada yang baru di dalam sholatnya. Maksudnya kayak harusnya kan dia ganti-ganti ayat ya, tapi kan ayatnya selalu trikul. Kalau nggak Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, ya sesekali Al-Kafirun, sesekali Al-Kausar. Jadi kayak nggak ada yang baru dalam sholatnya. Coba sesekali dalam sholat tuh dia baca Al-Mulk, dia baca Ar-Rahman, tentunya dengan dihafal dulu sebelumnya. Atau dia baca surat lain yang pendek tapi juga baru gitu, kayak baca surat Al-Ma'un, atau dia sekedar baca Al-Asr, dia bisa baca Asy-Syams atau surat apapun, ada yang baru. Gitu juga doa, kayak misalnya doa iftitah gitu ya. Doa iftitah tuh dia baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukrata wa asila. Sesekali dia baca Allahumma ba'id baini wa baina khotoya dan seterusnya. Kayak ada yang baru sehingga dia nggak merasakan bored, nggak merasakan bosan, lalu muncul feeling empty. Begitu juga setelah selesai tahiyat, dia setelah selesai salam dia baca zikir apa, dia doa apa, jangan langsung bangkit dari tempat sholat. Memberikan sentuhan baru dalam sebuah rutinitas itu mungkin bisa jadi salah satu cara kita nggak muncul rasa bosan ya, sehingga nggak feeling empty. Jadi agak unik kalau orang dalam sholat pun masih feeling empty. Jadi kayak ngerasa kosong, nggak ada apa-apa. Sholat tapi nggak ngerasain apa-apa, nggak ngerasain nambah iman, nggak ngerasain tenang, nggak ngerasain grateful, bersyukur. Karena sholatnya jadi sholat yang nggak bermakna gitu. Atau bisa juga karena muncul rasa kesendirian, loneliness. Jadi kayak nggak tiba-tiba kita ngerasa kayak nggak punya siapa-siapa dalam hidup. Tiba-tiba kita ngerasa kayak nggak bisa ngandalin siapa-siapa dalam hidup. Itu juga bisa jadi penyebab munculnya feeling empty. Kalau kata banyak ahli ya. Tapi hari ini saya nggak akan pengen ngebahas tentang why do I feel empty itu dari psikologi approach. Tapi lebih kepada konsep Islam seperti apa, Al-Quran seperti apa, dalam hadis seperti apa. Dan pastinya relate banget dengan teori-teori psikologi ya. Cuman narasinya atau angle-nya adalah angle Al-Quran, angle kehidupan Nabi. Karena Nabi adalah teladan yang paling baik. Jadi kalau kita pengen cari inspirasi tentang apapun dalam hidup kita, termasuk masalah feeling empty, kita bisa belajar dari Nabi. Nabi pernah bosan gak sih? Nabi pernah loneliness gak sih? Nabi itu pernah melankolis gak sih? Nabi pernah confused gak sih? Bingung dengan arah tujuan hidup? Kalau enggak, kenapa? Apa tipsnya? Kok Nabi bisa terhindar dari feeling yang kayak gitu, yang gak nyaman, sehingga akhirnya Nabi gak terlalu bermasalah secara mental. Nabi jadi orang yang sehat gitu secara psikis gitu. Nah, jadi kita pengen berbagi semangat dari angle agama, dari angle Islam teman-teman. Kata para ulama itu feeling empty itu juga bisa muncul ya karena kita jauh dari zikrullah ya. Karena kata Allah, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang jauh dari zikir itu hidupnya itu sempit. Hidup sempit itu salah satu maknanya juga adalah ngerasain emptiness, ngerasain kayak nggak ada nilai gitu. Gimana kalau kita udah ngerasain hal seperti ini? Misalnya kayak living without a purpose. Jadi kayak hidup nggak ada tujuan. Hari ini tuh saya pernah baca satu buku ya, judulnya
ketika aku tidak tahu apa yang aku inginkan. Jadi kayak living without any purpose. Jadi kayak nggak, ngapain sih hidup tuh? Buat apa sih hidup tuh? Kenapa sih saya harus hidup? Kenapa nggak mati aja? Kenapa aku harus dilahirkan? Seandainya aku bisa memilih, mungkin aku jadi nggak mau dilahirkan gitu, pengen nggak dilahirkan. Itu tuh salah satu di antara bentuk loneliness, bentuk emptiness. Jadi bentuk rasa kosong, nggak punya tujuan hidup. Jadi living without any purpose. Jadi kayak buat apa gitu hidup tuh? Sampai akhirnya karena kehilangan tujuan hidup, kalau bahasa dulu tuh kehilangan orientasi hidup gitu ya. Kalau udah kayak gitu kan jadi kayak nggak bersemangat mau ngapa-ngapain. Jadi bingung mau ngapain. Dan Allah jawab di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kalau kita nanya, apa tujuan aku hidup? Buat apa aku dilahirkan? Kenapa aku diciptakan? Aku nggak pernah minta loh. Ternyata Allah jawab, aku tidak pernah menciptakan jin dan manusia kecuali liya'budun, untuk beribadah. Nah masalahnya seringkali justru kita feeling empty itu dalam ibadah kan. Padahal tujuan kita diciptakan itu untuk beribadah. Begitu kita beribadah, kita feeling empty. Kita kayak ngerasa kosong, gak punya nilai apa-apa. Kenapa? Tadi banyak faktor. Bisa karena boring, bisa karena bosen, bisa karena ibadahnya gak difahami, gak sesuai dengan syariat dan seterusnya. Tapi salah satu awareness yang saya pengen share ke teman-teman adalah alasan hidup untuk beribadah itu bukan sekedar ritual. Alasan hidup untuk beribadah itu artinya kita hidup untuk mengabdi kepada Allah. Hidup itu untuk mendapatkan, kalau dalam istilah skor, dapat skor di mata Allah. Kita pengen dapat kebaikan di sisi Allah. Kita pengen dapat pandangan Allah. Kita pengen dapat reward atau apresiasi dari Allah. Itulah tujuan kita hidup. Jadi bukan manusia, tapi Allah. Sehingga kalau ada istilah living without any purpose, kalau hidup itu nggak ada tujuan, coba sekarang bisa nggak kita bangun lagi awareness tentang purpose of life, tentang tujuan hidup kita itu adalah untuk mendapatkan Allah, untuk caper kepada Allah, untuk dapetin kebaikan di sisi Allah. Itu adalah tujuan gitu. Sehingga kalau kita tujuannya udah langit, tujuannya udah Allah, kayaknya kita akan mudah sekali untuk ngerasa terisi. Nggak gampang mikir kita tuh kayak orang yang kurang kerjaan, nggak ada artinya, nggak ada maknanya. Jadi coba jadikan Allah sebagai purpose, sebagai tujuan kita. Itu salah satu bentuk feeling empty ya. Atau ada juga kata orang-orang bijak itu, feeling empty itu muncul dari long grieving process. Jadi panjangnya proses bersedih gitu. Panjangnya proses terluka atau duka cita gitu ya. Jadi kayak painful experience-nya itu luar biasa. Sehingga saking panjangnya proses bersedih atau terluka, dia lama-lama ngerasa bahwa hidup ini gak ada artinya. Orang kan kalau ngerasa terluka terus kayak jadi korban dari keadaan, korban dari setiap orang. Selalu merasa sebagai orang yang teraniaya, maka dia ngerasa hidup ini apa sih maknanya? Kenapa sih harus kayak gini? Itu luka yang bisa memunculkan rasa emptiness gitu, rasa kosong dalam hati kita. Sehingga kata para ulama atau dalam Al-Quran disebutkan, gimana caranya biar kita tuh nggak ngerasa kosong, langsung diisi. Jadi Nabi pernah bilang gini, hati manusia atau jiwa manusia itu kayak gelas kosong atau wadah kosong. Kalau kamu nggak mengisinya dengan kebaikan, maka dia akan diisi oleh syaitan dengan keburukan. Keburukan itu bukan sekedar dosa, tapi juga rasa nggak nyaman, anxiety. Jadi kan sekarang ada anxiety disorder gitu kan, kayak nggak nyaman dengan kecemasannya, rasa traumatik dan segala macam. Itu tuh muncul karena hati dan jiwa kita kosong. Karena jiwa kita itu kayak wadah kosong, nggak boleh kosong dia tuh, harus diisi. Begitu dia kosong langsung diisi oleh yang lain. Siapa yang lain tuh? Syaitan. Makanya dalam Al-Quran Allah bilang gini, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Kalau kamu udah kosong, faragh itu dalam bahasa Al-Quran, kalau kita baca tafsir, faragh itu la syai' fih, nggak ada apapun di dalamnya, itu faragh. Jadi udah kayak empty. Faragh itu empty dalam bahasa Inggris. Fa'idha faraghta, kalau kamu udah empty, kalau kamu udah kosong, fansob, isi. Segera isi dengan sesuatu yang baik. Bersungguh-sungguhlah untuk mengisinya dengan hal yang positif. Wa ila rabbika farghab, dan berharaplah kepada Allah, jangan putus harapan untuk mengisinya, untuk
mengusahakannya, untuk memanage hati dan jiwanya, minta sama Allah, berharap sama Allah, kembali kepada Allah, menghadap kepada Allah. Tapi jangan biarkan hati dan jiwa itu empty. Fa'idha faraghta fansob. Fansob itu kalimat maka atau fa di situ artinya langsung. Jadi nggak ada jeda gitu. Jangan biarin ada kekosongan atau emptiness di dalam jiwa ataupun hati kita. Fansob, segera isi. Segera tuang sesuatu yang bermanfaat di dalamnya. Apakah zikrullah, apakah ibadah, apakah exercise, olahraga, hobi, bangun relationship yang positif, atau melakukan sesuatu yang baru yang belum pernah kita lakukan. Tapi pokoknya do something. Lakukan sesuatu yang positif, yang konstruktif, yang produktif. Wa ila rabbika farghab. Dan tetap minta sama Allah untuk dibimbing yang terbaik sama Allah. Itu artinya jangan dibiarkan kosong lalu nanti diisi oleh long grieving experience atau grieving proses tadi oleh syaitan. Kemudian kata para ahli juga, emptiness itu muncul gara-gara kita not taking care of yourself. Jadi kita nggak pernah peduli sama diri kita sendiri. Biasanya nih ada narasi klise ya. Narasinya apa? Bantulah orang lain supaya kamu bahagia. Kalau kita titik sampai di sini, kita tuh sebetulnya kurang fair loh. Kayak misalnya cuman membatasi, kita tuh harus jadi orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Kita tuh harus bantu orang lain, membahagiakan orang lain. Nabi juga bilang setiap hal itu ada haknya. Kan ada 3 orang sahabat datang ke Nabi ngomong gini teman-teman. Ya Rasulullah, saya akan berpuasa setiap hari gak mau berbuka. Supaya keren nih ibadah saya. 1. Yang kedua bilang, ya Rasulullah, saya gak mau nikah. Saya pengen menjomblo supaya gak terganggu oleh keluarga untuk beribadah pada Allah. Terus yang ketiga bilangnya, ya Rasulullah, saya gak akan tidur malam. Saya akan berjaga sepanjang malam beribadah. Terus Nabi bilang, aku adalah orang yang paling baik di antara kalian. Artinya, aku tuh orang yang paling ibadahnya paling baik, kepedulian sosialnya paling baik di antara kalian. Aku bantu banyak orang, tapi aku berpuasa dan berbuka. Jadi kadang Nabi berpuasa, kadang Nabi berbuka. Aku juga punya keluarga, punya istri, punya anak. Aku juga tidur di malam hari, kemudian bangun di sepertiga malam terakhir. Artinya ada hak diri. Jadi harus take care terhadap diri kita sendiri, itu adalah hak kita dan diajarkan dalam Islam. Sehingga nggak boleh kita pakai narasi dengan titik di akhir kalimatnya, harus bermanfaat, peduli sama orang lain, bahagiakan orang lain, titik. Kita juga harus bicara tentang manfaat buat diri sendiri, peduli kepada diri sendiri, membahagiakan diri sendiri. Kita perlu memperhatikan keadaan kita, karena kalau kita hanya capek untuk membahagiakan orang lain dan melupakan hak diri kita, pada akhirnya kita akan kehilangan nikmat ataupun rasa. Akhirnya kita jadi kayak orang yang hidup hanya untuk mengangkut beban, tetapi nggak pernah ngerasa lega gitu, ngerasa kosong. Kenapa? Karena berlebihan. Karena Islam tuh nggak suka sesuatu yang berlebihan ya. Janganlah kalian bersikap berlebih-lebihan. Jadi kayak udah sewajarnya aja. Kita tetap peduli sama orang lain. Kita memang harus jadi orang yang anfa'uhum linnas, impactful kepada orang di sekitar kita. Tapi juga ada hak untuk diri kita untuk kita perhatikan. Nabi memperhatikan haknya, makanya dikasih waktu tidur, dikasih waktu istirahat, dikasih waktu keluarga, dikasih waktu ibadah, dikasih waktu ibadah itu kalau dalam bahasa psikologi modern tuh meditasi atau yoga kali ya. Tapi kita kan nyebutnya dengan sholat, zikir, baca Quran. Jadi ada istilah gini, supporting others is not exclusive of supporting yourself. Jadi kayak membantu orang lain itu bukan berarti kita nggak peduli dengan diri kita sendiri. Sehingga kita perlu take care dengan diri kita sendiri. Jadinya kita nggak feeling empty. Ada juga yang menganalisa bahwa feeling empty itu gara-gara kita nggak punya hubungan yang berkualitas dengan orang-orang lain. Kayak misalnya kita tuh nggak punya sahabat dekat. Jadi kayak mungkin kita punya followers banyak. Kadang-kadang feeling empty ini dirasain oleh seorang selebgram atau seleb TikTok atau apapun lah ya. Seorang influencer yang dia punya banyak fans, punya banyak followers sampai jutaan mungkin, tapi dia sering feeling empty. Kenapa feeling empty? Karena dia nggak punya hubungan yang berkualitas. Dia cuma punya idola gitu, orang yang mengidolakan dia. Dia punya quantity dalam hubungan, tapi kualitinya kurang diperhatiin. Harusnya kita perlu memperhatikan juga, jangan cuma lihat viewsnya berapa, viewers kita nambah enggak, subscriber atau followers kita nambah enggak. Coba perhatikan hubungan kita nambah kualitas nggak dengan seseorang. Mungkin nggak harus banyak. Bisa jadi orang tua, gimana kualitas hubungan kita dengan orang tua. Bisa jadi pasangan halal, gimana hubungan kita dengan istri atau suami kita.
mungkin dengan saudara, gimana hubungan kita dengan adik kakak kita, atau mungkin dengan sahabat, gimana hubungan kita dengan mereka. Coba tingkatin kualitas hubungan kita dengan mereka, sehingga akhirnya kita nggak ngerasa empty. Ngerasa empty itu karena kita ngerasa dieluk-elukan, di like, di viral lah ya, tapi kita kayak nggak ada yang benar-benar peduli sama kita, nggak ada yang benar-benar ngerti dengan kita, nggak ada yang benar-benar support dengan kita. Ibaratnya seorang penyanyi, dia performance-nya bagus, sekali dia serak disorakin. Kalau dia bagus orang tepuk tangan, begitu serak sedikit disorakin, terus disuruh turun, dilemparin botol. Itu kan feeling empty kalau udah kayak gitu. Terus siapa yang kita butuh di situ? Orang yang benar-benar support system, yang walaupun kita belum jadi siapapun, dia support kita, dia dengar kita, dia koreksi kita, dia nasihati kita. Watawasaw bil haq watawasaw bis sabr, kalau dalam bahasa surat Al-Asr itu quality of relationship itu ada di saling mensupport dengan nasihat yang baik, mau'izatul hasanah dan seterusnya. Apalagi kalau kita menghabiskan sebagian besar waktu kita dalam sehari itu di sosial media ya. Efek yang kurang disukai oleh para psikolog itu adalah sosial media itu membuat kita kalau surfing ya, bukan posting atau kerja, lebih ke surfing. Surfing itu kayak scrolling, cari apa nggak jelas gitu yang kita cari. Akhirnya kita tuh muncul rasa membandingkan antara diri kita dengan orang lain, apalagi yang kita idolakan. Terus apa yang harus kita lakukan? Bangunlah hubungan yang berkualitas, walaupun dengan 1-2 orang aja, dan fokuslah dengan mereka. Sehingga Nabi bilang gini, tahadu tahabu, saling berhadiahlah kalian supaya kalian saling mencintai. Itu sebetulnya nasihat tentang positive relationship. Jadi kayak disuruh kasih hadiah sama teman supaya kita saling mencintai, semakin akrab. Kan enak hidup kayak gitu. Kayak zaman dulu sebelum ada gadget, kita tuh suka ngasih kado, ngasih hadiah, ngasih ucapan apa segala macam, naktirin teman makan, beliin teman jajan apa misalnya yang kita mampu. Itu meningkatkan kualitas dari relationship kita. Akhirnya kita jadi punya relationship yang positif, terhindar dari feeling empty gitu ya. Yang punya emotional intimacy, jadi kayak intimate banget hubungan kita dengan dia, yang support banget, yang dia jadi seorang active listener, yang dia dengerin kita, dia itu menjadi orang yang selalu peduli sama kita. Itu tuh harus dibangun. Jadi jangan cuman yang kita fokus tuh berapa viewers, berapa like, berapa komen, berapa subscriber, ya untuk kerja aja lah, tapi bukan untuk quality of life. Quality of life itu justru di relationship yang intimate tadi gitu. Tapi kita kayak nggak ada yang benar-benar peduli sama kita, nggak ada yang benar-benar ngerti dengan kita, nggak ada yang benar-benar support dengan kita. Ibaratnya seorang penyanyi, dia performance-nya bagus, sekali dia serak disorakin. Kalau dia bagus orang tepuk tangan, begitu serak sedikit disorakin, terus disuruh turun, dilemparin botol. Itu kan feeling empty kalau udah kayak gitu. Terus siapa yang kita butuh di situ? Orang yang benar-benar support system, yang walaupun kita belum jadi siapapun, dia support kita, dia dengar kita, dia koreksi kita, dia nasihati kita. Watawasaw bil haq watawasaw bis sabr, kalau dalam bahasa surat Al-Asr itu quality of relationship itu ada di saling mensupport dengan nasihat yang baik, mau'izatul hasanah dan seterusnya. Apalagi kalau kita menghabiskan sebagian besar waktu kita dalam sehari itu di sosial media ya. Efek yang kurang disukai oleh para psikolog itu adalah sosial media itu membuat kita kalau surfing ya, bukan posting atau kerja, lebih ke surfing. Surfing itu kayak scrolling, cari apa nggak jelas gitu yang kita cari. Akhirnya kita tuh muncul rasa membandingkan antara diri kita dengan orang lain, apalagi yang kita idolakan. Terus apa yang harus kita lakukan? Bangunlah hubungan yang berkualitas, walaupun dengan 1-2 orang aja, dan fokuslah dengan mereka. Sehingga Nabi bilang gini, tahadu tahabu, saling berhadiahlah kalian supaya kalian saling mencintai. Itu sebetulnya nasihat tentang positive relationship. Jadi kayak disuruh kasih hadiah sama teman supaya kita saling mencintai, semakin akrab. Kan enak hidup kayak gitu. Kayak zaman dulu sebelum ada gadget, kita tuh suka ngasih kado, ngasih hadiah, ngasih ucapan apa segala macam, naktirin teman makan, beliin teman jajan apa misalnya yang kita mampu. Itu meningkatkan kualitas dari relationship kita. Akhirnya kita jadi punya relationship yang positif, terhindar dari feeling empty gitu ya. Yang punya emotional intimacy, jadi kayak intimate banget hubungan kita dengan dia, yang support banget, yang dia jadi seorang active listener, yang dia dengerin kita, dia itu menjadi orang yang selalu peduli sama kita. Itu tuh harus dibangun. Jadi jangan cuman yang kita fokus tuh berapa viewers, berapa like, berapa komen, berapa subscriber, ya untuk kerja aja lah, tapi bukan untuk quality of life. Quality of life itu justru di relation. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu أسلمنا
ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم.